Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi tentang mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan aplikasi perusahaan. Langsung saja, saya Friska Widyasari ingin menyampaikan materi tentang sistem perusahaan. Pengertian sistem perusahaan. Sistem perusahaan yang juga dikenal sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang didasarkan pada modul perangkat lunak yang terintegrasi dan database pusat yang sama. Database mengumpulkan data dari berbagai divisi dan departemen yang berbeda dalam perusahaan dan dari sejumlah besar proses bisnis yang penting dalam manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, serta sumber daya manusia, membuat data tersedia untuk aplikasi yang mendukung hampir seluruh aktivitas bisnis perusahaan secara internal. Perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak perusahaan dibangun berdasarkan ribuan proses bisnis yang jelas yang mencerminkan praktik pelaksanaan terbaik. Beberapa proses bisnis penting yang didukung dengan perangkat lunak perusahaan. Perusahaan yang mengimplementasikan perangkat lunak ini pertama-tama harus memilih fungsi-fungsi dari sistem yang mereka ingin gunakan dan kemudian memetakan proses mereka terhadap proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak. Selanjutnya, nilai bisnis sistem perusahaan. Sistem perusahaan menyediakan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi perusahaan secara luas untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Perusahaan besar dengan banyak unit operasional di lokasi-lokasi yang berbeda telah menggunakan sistem perusahaan untuk menegakkan praktek pelaksanaan standar dan data sehingga setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Selanjutnya, sistem manajemen rantai pasokan. Yang pertama, rantai pasokan. Rantai pasokan atau supply chain perusahaan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan mentah, mengubah bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan mendistribusikan barang jadi kepada pelanggan. Rantai pasokan menghubungkan pemasok, pabrik, pusat distribusi, toko eceran, dan pelanggan untuk menyediakan barang dan jasa dari sumber melalui konsumsi. Bahan baku, informasi, dan pembayaran mengalir melalui rantai pasokan kedua arah. Selanjutnya, sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Mengimplementasikan strategi just in time sangat efisien. Komponen-komponen akan datang tepat waktu dalam jumlah yang tepat serta diperlukan dan barang jadi akan dikirimkan begitu mereka meninggalkan lini perakitan. Untuk memuaskan pelanggan, produsen biasanya mengatasi ketidakpastian dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diramalkan dengan menyimpan bahan baku atau produk lebih banyak dalam persediaan daripada yang sebenarnya dibutuhkan. Efek bullwhip dapat dikurangi dengan mengurangi ketidakpastian mengenai permintaan dan penawaran ketika seluruh anggota rantai pasokan memiliki informasi yang akurat dan terkini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Meliana. Baik, perkenalkan saya Meliana Nidia Palupi Agustin, NIM 1952-1115-1 akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak rantai pasokan diklasifikasikan menjadi perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam merencanakan rantai pasokannya atau perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam menjalankan langkah-langkah rantai pasokannya. Sistem perencanaan rantai pasokan atau supply chain planning system memungkinkan perusahaan untuk membuat model mengenai rantai pasokannya yang telah ada, menganalisis peramalan permintaan produk, dan mengembangkan pengadaan optimal dan rencana manufaktur.
Kemudian, sistem pelaksanaan rantai pasokan atau supply chain execution system mengelola aliran produk melalui pusat-pusat distribusi dan gudang untuk memastikan bahwa produk tersebut dikirimkan ke lokasi yang tepat dengan cara yang paling efisien. Kemudian, ada rantai pasokan global dan internet. Sebelum adanya internet, koordinasi rantai pasokan terhambat oleh kesulitan dalam membuat informasi bergerak secara perlahan di berbagai sistem rantai pasokan internal yang berbeda-beda untuk pembelian, pengelolaan bahan mentah, produksi, dan distribusi. Sistem perusahaan dan manajemen rantai pasokan ditingkatkan dengan adanya teknologi internet yang memasok beberapa integrasi berikut tersebut. Yang pertama ada permasalahan rantai pasokan global, yang kedua ada rantai pasokan yang dipengaruhi oleh permintaan dari produk dorong hingga tarik dan respon pelanggan yang efisien. Kemudian ada nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Biaya total rantai pasokan mempresentasikan mayoritas dari biaya operasional bagi bisnis dalam beberapa industri yang mendekati 75% dari total anggaran operasional. Mengurangi biaya rantai pasokan memiliki dampak besar terhadap profitabilitas perusahaan. Sebagai tambahan, untuk mengurangi biaya, sistem manajemen rantai pasokan dapat membantu meningkatkan penjualan. Pengendalian yang lebih tepat mengenai rantai pasokan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memiliki produk yang tepat tersedia bagi pelanggan yang akan membeli pada waktu yang tepat. Materi selanjutnya yaitu sistem manajemen hubungan pelanggan. Yang dimaksud dengan manajemen hubungan pelanggan yaitu sistem manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management mengambil dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, mengonsolidasikan, menganalisis, lalu mendistribusikan hasil kepada berbagai sistem dan titik sentuh pelanggan di seluruh perusahaan. Titik sentuh atau touch point atau titik kontak adalah metode interaksi dengan pelanggan seperti telepon, surel, layanan pelanggan, surat, Facebook, dan lain sebagainya. Sistem CRM yang dirancang dengan baik menyediakan satu pandangan dari sisi perusahaan terhadap pelanggan yang berguna untuk meningkatkan penjualan layanan pelanggan. Kemudian, perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Perangkat lunak untuk CRM untuk kepentingan komersial berkisar dari yang hanya memiliki kelengkapan yang minim dan dapat mengerjakan fungsi-fungsi yang terbatas seperti membuat situs web secara personal untuk pelanggan tertentu hingga aplikasi perusahaan berskala besar yang dapat melakukan interaksi yang maksimal dengan pelanggan. PRM atau Partner Relationship Management menggunakan sebagian besar dari data perangkat dan sistem yang sama seperti manajemen hubungan pelanggan untuk meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dengan para mitra penjualannya. PRM menyediakan kemampuan untuk bertukar informasi dan mendistribusikan data tentang pelanggan kepada perusahaan dan mitra. PRM juga menyediakan perangkat untuk menilai kinerja mitra perusahaan sehingga dapat memastikan bahwa mitra terbaiklah yang menerima dukungan yang dibutuhkan untuk mempercepat bisnis. Sistem manajemen hubungan pelanggan umumnya menyediakan perangkat lunak dan perangkat untuk penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran secara online. Beberapa kemampuan tersebut antara lain yang pertama ada Sales for Automation atau SFA, yang kedua ada layanan pelanggan, dan yang terakhir ada pemasaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Meliana tadi, yaitu yang ketiga, yaitu tentang CRM operasional dan CRM analitis. CRM operasional meliputi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan, seperti perangkat untuk SFA, pusat panggilan dan dukungan layanan pelanggan, serta otomatisasi pemasaran. Sedangkan CRM analitis meliputi aplikasi-aplikasi untuk menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM
operasional untuk menyediakan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis. Lalu yang keempat, nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif dapat meraih berbagai keuntungan, seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, menurunkan biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, serta biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan menjadi lebih rendah. Pelanggan yang berhenti atau churn berkurang ketika penjualan dan pemasaran merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Tingkat churn sendiri mengukur jumlah para pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk dan layanan perusahaan. Ini merupakan salah satu indikator yang penting bagi pertumbuhan atau penurunan bisnis pelanggan dalam suatu perusahaan. Lalu yang D, aplikasi perusahaan, peluang dan tantangan baru. Yang pertama yaitu tantangan-tantangan terhadap aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan sendiri melibatkan bagian-bagian perangkat lunak yang kompleks yang sangat mahal untuk dibeli dan diimplementasikan. Mungkin dibutuhkan waktu beberapa tahun lagi untuk perusahaan Fortune 500 terbesar untuk menyelesaikan implementasi dalam sistem perusahaan berskala besar atau sistem bagi SCM maupun CRM. Aplikasi perusahaan bukan hanya membutuhkan perubahan teknologi yang menyeluruh, tetapi juga perubahan fundamental dalam cara mengoperasionalkan. Perusahaan sendiri harus melakukan perubahan total pada proses bisnisnya agar dapat bekerja dengan perangkat lunak tersebut. Lalu yang kedua, tentang aplikasi perusahaan generasi berikutnya. Saat ini, vendor aplikasi perusahaan memberikan lebih banyak nilai dengan lebih fleksibel, memungkinkan pemanfaatan melalui web, dan kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem lainnya. Sistem perusahaan, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan sistem manajemen rantai pasokan yang berdiri sendiri merupakan suatu hal pada masa lalu. Vendor perangkat lunak perusahaan besar telah menciptakan apa yang mereka sebut dengan solusi perusahaan Enterprise Suites atau yang biasa disebut dengan e-business. Untuk membuat manajemen hubungan pelanggannya, manajemen rantai pasokan dan perusahaan bekerja sama satu sama lain dan mengaitkan dengan sistem pelanggan serta pemasok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.